Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 47 tentang penghapusan piutang macet bagi UMKM pada Selasa kemarin. 10 triliun rupiah ini digelontorkan untuk kemudian menghapuskan piutang macet bagi kurang lebih 1 juta UMKM dan produsen pangan di Indonesia. Kini para pemilik UMKM dan perorangan di bidang produsen pangan mendapat keringanan dari Perpres penghapusan piutang macet yang ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto. PP nomor 47 tahun 2024 memberikan penghapusan bagi UMKM di bidang perikanan kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Total ada kurang lebih 1 juta UMKM dan perseorangan yang akan dihapuskan piutang macetnya dari pinjaman di bank-bank milik BUMN. Anggaran untuk melaksanakan PP penghapusan piutang macet ini ditaksir mencapai 10 triliun rupiah. Melalui PP nomor 47 tahun 2024, Presiden RI Prabowo Subianto berharap para produsen pangan dapat meneruskan usahanya sehingga mampu memperkuat sektor pangan di Indonesia. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Prabowo langsung memerintahkan kementerian di bidang pertanian, perikanan, dan UMKM untuk langsung merealisasikan PP nomor 47 ini. Dengan anggaran mencapai 10 triliun rupiah, sekitar 1 juta UMKM dan perseorangan yang telah terdaftar akan dihapus piutang macetnya. Diberikan sebuah penghapusan utang piutang yang dimana kalau tadi ditanyakan banknya di mana, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara. Nah, rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal 500 juta. Yang hutang piutangnya berutang maksimal 500 juta, untuk perorangan 300 juta. Tetapi saya harus tegaskan ya supaya tidak simpang siur, ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali. Selain untuk memperkuat sektor pangan, penghapusan piutang macet ini sebagai upaya untuk mewujudkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi target di pemerintahan Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Putri Sofia, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, soal penghapusan piutang macet UMKM dan produsen pangan, kita akan berbincang dengan Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat siang Bang Uki. Ya, selamat siang Mbak Celia dan Mbak Vena. Bang Uki, ini kan peraturan Presiden ini sudah diteken begitu. Ya. Mekanisme ke depannya seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini semuanya masih dibahas ya di tubuh pemerintahan yang dimana ini lintas kementerian. Ya, tadi saya mendengar bahwa ruang fiskal yang sudah disediakan adalah 10 triliun misalnya. Nah, di pembahasan ini bisa saja melebihi 10 triliun. Jadi di dalam proses pembahasannya ini ada yang mengatakan 10, ada yang 11, ada yang 12, dan ini masih belum final angkanya gitu. Jadi diperkirakan ya setidaknya 10, sebesar-besarnya adalah 12 triliun rupiah. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya oleh Menteri Bang Maman ya bahwa penghapusan utang ini ya itu harus didistribusikan kepada UMKM-UMKM yang
terdampak ya itu tadi bencana alam ya, kemudian gempa dan juga COVID. Jadi tidak semuanya. Nah, tentang pengkategorisasian ini juga masih dibahas di lingkup Kementerian UMKM. Jadi ada dua yang masih dibahas ya, yaitu yang pertama adalah besaran ruang fiskal yang akan digelontorkan. Yang kedua adalah kategorisasi penerima manfaat dari kebijakan penghapusan utang UMKM ini. Tapi yang jelas ya, mereka-mereka yang berada di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kelautan, ini adalah mereka-mereka yang akan menjadi penerima manfaat. Yang kemudian dikerucutkan lagi, mereka-mereka adalah yang terdampak gempa bumi, bencana alam, dan juga COVID-19 beberapa tahun silam. Demikian, Mbak. Oke, Mas Uki sejauh ini masih dalam pembahasan begitu untuk pengkategorian dan mungkin juga ada kemungkinan ya dananya ini bisa lebih dari 10 triliun seperti yang sudah diumumkan sebelumnya. Tapi kami ingin tahu juga kabar baik ini tentu ada latar belakangnya. Kemudian Presiden Prabowo Subianto ini bisa memutuskan menerbitkan peraturan yang luar biasa berdampak begitu bagi UMKM. Apa sebetulnya yang menjadi latar belakang, Mas Uki? Iya, jadi Presiden Prabowo itu percaya ya bahwa sebesar-besarnya atau setiap sen yang keluar dari APBN atau ruang fiskal negara itu harus kembali kepada rakyat. Dan ketika dia sudah kembali kepada rakyat ya untuk disejahterakan, karena Presiden Prabowo ini sangat concern sekali dengan kesejahteraan. Ketika rakyat sejahtera maka rakyat berdaya. Ketika rakyat berdaya maka secara ekonomi rakyat juga menjadi aktif. Ketika rakyat aktif secara ekonomi maka rakyat menggerakkan roda ekonominya jadi jauh lebih besar ya, di samping di sana juga ada pajak, sehingga ruang fiskal negara juga akan menjadi lebih besar untuk kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat dan seterusnya. Jadi UMKM ya yang dalam hal ini menyerap tenaga kerja itu kurang lebih sebesar 97% menurut data yang kami punya ya. Itu adalah roda ekonomi yang paling berada di garda terdepan, sehingga bukan hanya soal roda ekonomi yang paling besar, tapi langsung menyerap kepada ekonomi rakyat. Dan juga nggak kalah pentingnya adalah kenapa ini sektor pangan, karena Presiden Prabowo juga menginginkan sektor pangan ini menjadi sektor yang akan memperkuat Indonesia menjadi negara yang betul-betul mandiri, dengan ya tekad Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan beberapa tahun ke depan. Kurang lebih demikian, Mbak. Oke, tapi Mas Uki, apakah nanti setelah piutang ini dihapuskan begitu, apakah kreditnya ini akan bersih kembali, akan putih, atau seperti apa nantinya? Iya, betul, akan putih, Mbak, akan putih. Jadi mereka-mereka ya yang berada di sektor pangan tadi, UMKM yang di sektor pangan tadi, apabila memenuhi kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi, dan apabila utang tersebut berada di BUMN yang dalam hal ini misalnya ya, entah itu BRI ya, entah itu Mandiri dan lain-lain, terutama mereka-mereka yang mendapatkan utang tersebut melalui jalur-jalur seperti kredit usaha rakyat dan lain-lain ya, yang dimana terjadi kemacetan di dalam pembayaran, maka itu dinolkan kembali. Gitu. Jadi kalau tadi saya dengar piutang, ini bukan piutang tapi ini soal utang. Artinya UMKM tersebut yang memiliki utang kepada negara yang dalam hal ini adalah BUMN misalnya ya. Ini akan diputihkan lagi, dinolkan lagi gitu. Supaya apa? Begini, pertumbuhan ekonomi kita kan sedikit banyaknya didorong oleh sektor konsumsi ya. Nah, salah satu yang menjadi bottleneck ya untuk sektor konsumsi supaya bisa berakselerasi lebih tinggi lagi, itu adalah keterbatasan ruang fiskal di kantong masyarakat ya. Nah, keterbatasan ini kemudian diperparah dengan kewajiban mereka untuk membayar utang. Gitu. Jadi diharapkan ya, di samping benefit-benefit yang sudah saya katakan tadi, diharapkan dengan diputihkannya ya utang di sektor-sektor yang produktif tadi, apalagi produktifnya itu untuk pangan ya, itu diharapkan konsumsi mereka itu akan jauh lebih tinggi lagi, terutama konsumsi untuk meningkatkan produktivitas. Demikian, Mbak. Oke, itu yang diharapkan ya. Tapi untuk bisa mendukung nanti jika memang pembahasan ini sudah selesai, adakah melibatkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuat jalannya distribusi ini bisa berjalan lancar sesuai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto?
Ya, tentu saja, tentu saja. Jadi Presiden Prabowo itu kan cara memerintahnya itu adalah collaborative governance. Artinya ini tidak hanya pemerintah gitu. Di sini juga akan ada melibatkan banyak sekali stakeholder ya, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah serikat-serikat, termasuk di dalamnya adalah pihak perbankan. Nah, salah satunya misalnya yang sedang dibahas itu adalah tadi soal batas atas anggaran yang disediakan ya dan juga kategorisasi. Nah, ini pembahasannya juga melibatkan pihak perbankan, Bang. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi ini bukan hanya gawean dalam tanda kutip milik pemerintah saja ya, yang dimana pemerintah sendiri juga bekerjanya juga langsung multisektor ya ini ya untuk program ini ya. Karena untuk menjalankan collaborative governance tentu saja juga kita memerlukan collaborative government dan semua pihak akan dilibatkan yang terkait ya, terutama tadi ya bank, lalu kemudian juga serikat-serikat katakanlah pertanian ya, juga ada serikat-serikat perikanan, juga misalnya perkebunan dan lain-lain, terutama mereka kan lebih tahu siapa-siapa saja yang membutuhkan di dalam kalangan mereka sendiri. Jadi tentu saja ini melibatkan banyak pihak terkait, Mbak. Oke, tapi Mbak Suki, apakah kedepannya akan ada kontrol begitu terhadap UMKM yang utangnya sudah dihapuskan oleh pemerintah untuk nantinya biar UMKM ini semakin maju ke depan menggunakan dengan baik begitu apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, tentu saja ada ya. Sebenarnya semenjak mereka mengajukan utang ya ke bank-bank terutama milik pemerintah, tentu saja sudah dilakukan screening untuk apa utang itu diperlukan, kurang lebih seperti itu. Jadi dari tahap pengajuan saja memang sudah ada screening, kemudian juga di tahap penghapusan ini juga akan dilakukan screening. Nah, terkait dengan prosedur atau mekanisme, nah ini yang belum final. Jadi tentu saja kontrol itu ada, tinggal kita mempertajam ya detail dari mekanisme kontrol itu yang sekarang memang sedang tahap pembahasan atau sedang tahap finalisasi. Demikian, Mbak. Oke, baik, kami tunggu hasil pembahasan dan juga finalisasinya. Semoga kemudian bisa segera disampaikan mengenai kategorisasinya. Terima kasih banyak Mas Uki atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.